Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib segala rancangan-Mu. Bahkan Kau dahsyat dalam segala apa yang Kau kerjakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya akan hadirat Tuhan atas tempat ini. Hamba berdoa saat ini tidak ada satupun yang tidak dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus ada jamahan Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau berperkara di tengah-tengah kami. Mari Tuhan nyatakan kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, buat kami bisa menangkap pesan Tuhan, bahkan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah segala pujian dan hormat, kemuliaan dan doa kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, silakan kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masuk bulan September lewat ya, Oktober ya. Masuk bulan Oktober, di bulan ini kita akan ada tema iman yang tangguh, tidak tergoyahkan. Ya, itu tema kita bulan ini. Sebelumnya, mari kita akan lihat dulu Alkitab kita. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Sudah ketemu ya? Daniel 3, 17, 18 saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit mungkin kurang jelas ya. Ada di terjemahan yang lain supaya tahu. Sebetulnya bukan dia tidak sanggup. Kesannya kan sepertinya kalau Tuhan sanggup Dia akan lepaskan, kalau Tuhan nggak sanggup Tuhan nggak lepaskan, kan gitu kesannya. Padahal nggak gitu. Maksudnya apa? Jika Allah yang kami puja berkenan melepaskan kami, ya ini bahasa yang lebih tepat, ya, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi kalaupun Dia tidak berkenan, bukan tidak sanggup, Tuhan sanggup, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, jadi apapun keadaannya, kalau itu seakan-akan kok tidak seperti yang kita harapkan, kok sepertinya Tuhan tidak buat sesuatu, percayalah, berarti memang Tuhan punya maksud lain yang tidak sama seperti yang kita pikirkan. Ketika seseorang berjuang luar biasa, berdoa sungguh-sungguh, ternyata hasil dari perjuangannya tidak sesuai, itu bukan Tuhan tidak bisa menolong. Ketika kita mendoakan orang yang kita kasihi supaya sembuh dari sakitnya, malah meninggal misalnya, bukan Tuhan gak bisa, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Amin. Jadi sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun kadang-kadang yang terjadi itu begitu tanda kutip mengecewakan kita, karena nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang siapkan yang lebih baik dari itu. Anak muda yang sedang menjalin hubungan, kandas di tengah jalan misalnya, ditelikung sama teman sendiri misalnya. Saya mau beritahu saudara, dia mau ditelikung, berarti dia bukan yang terbaik buatmu. Amin. Ada nggak yang kayak gitu? Di sana-sana banyak. Kalau engkau berusaha, sungguh-sungguh usahamu gagal, mungkin, saya katakan mungkin.
Karena ada dua kemungkinan. Mungkin memang itu bukan bagianmu untuk kau perjuangkan, untuk kau lakukan. Mungkin Tuhan mau yang lain. Tapi memang itu proses yang harus kamu lakukan. Ya, ada dua kemungkinan ya. Ketika seseorang gagal ada dua kemungkinan. Mungkin memang ini bukan yang harus dilakukan. Bisa juga memang yang harus diperjuangkan. Supaya ngerti gimana. Kita perlu selalu komunikasi dengan Tuhan. Teruslah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga engkau bisa nangkep, oh ini bukan jalan Tuhan. Kenapa aku ngotot? Ada orang yang nekat menunggui pintu yang tertutup. Padahal Tuhan katakan, enggak, bukan situ jalannya. Itu sengaja ditutup. Tapi terus berjuang. Akhirnya buang-buang waktu. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan beri peneguhan dalam hatimu, dobrak pintu itu. Terus berjuang sampai jebol. Lakukan. Tapi kalau Tuhan berkata, bukan, aku sengaja menutup semua pintu dan hanya membuka satu pintu. Itu yang harus kamu lalui. Ya, oke, jalani pintu yang terbuka itu. Amin. Ya, sekali lagi, intinya bahwa Tuhan bukan tidak sanggup. Tetapi Tuhan memang mungkin punya maksud seperti yang terjadi ini. Sadrah, Mesak, Abednego. 3 orang diperadabkan kepada pilihan yang sulit karena urusannya hidup dan mati. Kalau dia nggak mau menyembah patung buatan raja, apa yang dikatakan? Mereka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, dengan kata lain dihukum mati. Saya yakin 3 orang ini orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, imannya luar biasa. Mereka tidak kompromi sedikit pun. Mereka tidak berpikir, Tuhan, sekali aja deh, yang penting selamat, habis itu aku bertobat Tuhan. Aku akan lebih sungguh lagi melayani Engkau, mengikut Engkau. Nggak sedikit pun terpikir seperti itu oleh mereka. Karena mereka hanya percaya bahwa Allah yang aku puja, Dia sanggup melepaskan kami. Kalaupun Dia nggak berkenan melepaskan kami, tetap aku nggak mau menyembah yang lain. Aku tetap mau menyembah Tuhan Allahku. Inilah prinsip. Inilah iman yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Yang terjadi kemudian apa? Betul, mereka dilempar ke perapian. Tetapi ternyata Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Sehingga ketika dilempar ke dalam perapian, raja nggak melihat 3 orang. Berapa orang? 4 orang. Ternyata ada disertai oleh Tuhan sendiri dengan kuasanya, sehingga mereka tidak terbakar. Bau api saja tidak. Luar biasa. Sehingga akhirnya raja mengakui, betul Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego ini Tuhan Allah yang benar. Jemaat dikasih Tuhan, iman yang tidak tergoyahkan. Dalam kondisi tertekan seperti apapun, mereka tidak goyah. Aku mau tetap percaya Tuhan, apapun yang terjadi. Inilah Sadrah, Mesak, Abednego. Coba lihat contoh yang lain. Habakuk 3 ayat 17-18. Habakuk 3, 17-18 saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Iman yang luar biasa. Nggak ada bahan pangan. Dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pokok intinya hasil usaha semuanya mengecewakan. Bahkan lembu, sapi, domba semuanya nggak ada. Dipikir kayak mangan apa ya, randi apa-apa gitu loh. Kadang kita mengalami situasi yang demikian. Sing dijagake ora netes. Usaha ngoyo-yo tidak ada hasil. Misalnya saya pernah dengar kesaksiannya itu jualan es krim, gawe ngoyo-yo sewengi sedino to udian.
Ini kan ya udan-udan total es krim diguyu wong toh. Mosok jualan es krim pakai payung jalan es krim. Walaupun mungkin anak-anak tetap ono sing kepengin, ning wong tuane ra entuk kayak mesti. Ya, tetapi saya dengar cerita dia ini apa? Aku tetap percaya Tuhan yang pelihara hidupku. Itu iman yang tidak tergoyahkan. Jangan engkau percaya istilahnya punya iman yang kuat ketika engkau sedang dalam kondisi baik-baik saja. Bagaimana dengan ketika kondisi tanda kutip kurang baik? Apakah imanmu berubah? Percayalah kepada Tuhan. Baik atau kurang baik keadaanmu. Sebab Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita lihat di Alkitab, ada satu tokoh lagi yang luar biasa. Nanti sudah bisa lihat di Kejadian 22. Namanya Abraham alias Abram alias Ibrahim. Dia seorang yang luar biasa. Diberi janji Tuhan. Pertama janji tanah perjanjian, ya, sebelum pergi dari tempatnya dan nggak tahu deh, nggak dikasih tahu pertama. Kemudian janji yang luar biasa, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tapi sampai usia senja, sampai tuanya, anak satu aja belum dapat. Sampai akhirnya istrinya si Sarah berkata apa? Ambillah ini hambaku Hagar supaya menjadi istrimu. Melalui dia nanti kalau dia punya anak, lah itu tak anggap anakku, gampangannya gitu loh. Sehingga kamu tidak dipermalukan di hadapan orang banyak. Itu loh, rakyat banyak, orang banyak, semuanya memandang engkau sebagai orang yang terhormat, orang yang begitu cinta Tuhan. Kamu sudah ngomong, ya saya yakin dia mesti sharing juga kan. Dan tidak punya anak sampai usia tua, pada janji Tuhan seperti bintang di langit, pasir di pantai. Akhirnya Hagar berusaha tanda kutip menolong. Tapi justru itu awam malah petaka. Gara-gara itu kan sampai sekarang jadi isruhnya berkepanjangan. Tetapi intinya adalah Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Setelah akhirnya Ismail lahir dari Hagar, ternyata tidak lama kemudian Sarah mengandung. Dan singkat cerita melahirkan Ishak. Setelah mulai agak besar, Hagar dan Ismail diusir. Sudah nggak tinggal sama-sama. Nah itulah di Kejadian 22. Kepercayaan Abraham kembali diuji. Ketika Tuhan minta supaya anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak, korbankan bagiku. Sudah bisa bayangkan itu ujian iman yang luar biasa. Singkat cerita juga akhirnya taat. 3 hari perjalanan cukup jauh. Lalu Ishak siap mau dikorbankan. Saat itulah Tuhan melihat iman Abraham yang tak tergoyahkan. Amin. Abraham, olehmu semua kaum, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Karena imannya yang luar biasa, sampai mengorbankan anak. Kalau dia pakai logika manusia, pakai kekuatannya sendiri, dia nggak berani. Kenapa? Lawang ini anak yang digadah-gadah, yang ditunggu sekian lama. Walaupun aku punya Ismail sudah pergi. Kalau sudah baca itu sudah pergi, itu sudah diusir. Ya tinggal satu ini. Sekarang diminta lagi. Tuh, bukankah ini anak perjanjian? Alkitab tidak menuliskan pikiran Abraham seperti apa. Saya membayangkan saya jadi Abraham, saya akan berpikir, kalau saya setuju akhirnya melakukanmu, pikiran saya pasti begini. Tuhan engkau yang memberi. Sudah, engkau minta tak berikan. Kalau engkau berjanji, aku yakin kamu tidak mungkin gagal dengan apa yang kau janjikan. Itu pikiran saya ketika saya misalnya jadi Abraham. Tetapi Abraham tidak dituliskan seperti apa. Dia taat. Itulah iman yang luar biasa. Jadi iman seorang Abraham yang begitu luar biasa menantikan janji Tuhan masih diuji lagi. Dengan apa? Dengan harus mengorbankan anaknya. Bagaimana dengan kita?
Kalau Tuhan bertanya, adakah iman di hatimu kepada Tuhan? Saya yakin semua akan menjawab, ya. Siap-siap. Abraham yang luar biasa imannya saja diuji dengan ujian yang tidak mudah. Bagaimana dengan kita? Saya yakin iman yang teruji itu iman yang sudah melalui proses. Tuhan ingin setiap kita punya iman yang teruji. Artinya sudah diuji di hadapan Tuhan. Nah, ujian iman itu apa? Banyak. Mulai dari sakit, mulai dari gagal usaha, mulai misalnya dikecewakan orang, mulai dari hal-hal yang mungkin jelek-jelek itu sampai hal yang baik-baik. Jangan salah, ujian tidak selalu masalah, pergumulan, beban berat. Ya, itu bisa bagian dari ujian iman. Karena memang paling banyak orang suka, tanda kutip ya, saya pakai tanda kutip, suka diuji yang demikian tanpa disadari. Kenapa? Nek punya masalah mesti cari siapa? Tuhan. Ya, nek punya masalah Tuhan, nangis-nangis, doanya kenceng luar biasa. Ya, kalau sedang punya masalah, wes nek perlu ra dikon poso-poso. Ya, karena apa? Ada masalah. Inilah kenapa orang Kristen banyak punya masalah. Mungkin salah satunya supaya engkau dekat dengan Tuhan. Padahal yang namanya ujian iman tidak selalu berupa hal yang enak, yang tidak enak. Termasuk yang enak. Hati-hati. Diberkati luar biasa. Usahanya sukses. Ya, posisi di pekerjaannya melejit. Jadi bawahan sampai jadi atasan dengan sangat cepat. Hati-hati, setelah mengalami sukses luar biasa, diberkati luar biasa, apakah engkau semakin luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan, luar biasa untuk menyembah Tuhan, luar biasa untuk melayani Tuhan? Ini ujian. Kalau di Habakuk dikatakan nggak ada apa-apa, itu ujian. Tapi bagaimana kalau kita ada apa-apa? Artinya punya semuanya. Dan banyak orang jatuh di sana. Diberkati luar biasa. Lupa sama yang memberkati. Saat kekurangan cari Tuhan. Setelah diberkati, tanda kutip, ngelali. Orang lali sih jane. Sesuk rapopo. Kapan-kapan bisa. Maka saya katakan di renungan pagi hari ini, tidak ada kompromi. Harus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak kumpul di sini. Ya, saudara bisa ibadah di rumah kalau memang nggak memungkinkan karena situasi kondisi, termasuk karena kesehatan atau karena apapun. Saudara bisa ibadah di rumah. Daring juga bisa, lewat internet. Ya, jadi intinya ibadah jangan ditinggalkan. Itu bagian dari bukti iman kita kepada Tuhan. Ketika kita tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam segala keadaan kita. Mau kondisi sedang diberkati atau sedang dalam kondisi kurang. Ada amin? Coba ya, cek hidup kita. Ya, tidak selalu bahwa ujian iman itu selalu yang menakutkan, membahayakan, medeni, sakit, gagal, rugi, ditipu orang. Wah, ujian, ya betul, itu bagian dari ujian iman. Bagaimana hatimu ketika engkau mengalami semuanya itu? Apakah engkau tetap berkata, Tuhan engkau baik? Habis kecopetan, maaf misalnya, habis kecopetan sampai rumah, kesel, akhirnya jatuh sakit, apakah masih berkata, Tuhan engkau baik? Atau kau berkata, Tuhan, gak adil Tuhan. Aku kenapa bisa kecopetan? Aku ini pulang pelayanan. Saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Pulang pelayanan, kecelakaan. Wah, dia marah. Dia sampai nyala-nyalain Tuhan. Tuhan, gimana sih Tuhan? Aku kurang opo. Waduh, sombong, hati-hati. Ya, yang melayani Tuhan, ketika kalau diizinkan mengalami sesuatu masalah, jangan sampai ada statement seperti itu. Aku kurang apa? Kurang akeh kowe. Loh, kita ini diselamatkan oleh anugerah kok. Ngono sudah bersungut-sungut. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai terjadi. Menurut cerita hamba Tuhan ini ternyata melalui dia kecelakaan, ya, dia mengalami pemulihannya luar biasa ketika dia bertobat.
Dia minta ampun sama Tuhan setelah dia akhirnya dipulihkan. Dia punya cacat dalam tubuhnya gara-gara kecelakaan. Dioperasi sama dokter, dipulihkan keadaannya. Sopo sengiro yang seperti itu. Kadang-kadang yang kita nggak ngerti, Tuhan punya maksud yang baik. Ya, jangan sampai salah paham dulu. Saya masih ingat sampaikan beberapa waktu lalu tentang penemu-penemu yang luar biasa itu. Salah satunya Thomas Alva Edison. Sekolah gagal, sekolah resmi nggak bisa, dikeluarkan. Kalau dia berpikirnya pendek, dia mengatakan wes sudah lah wes nari moeng tandom mungkin udah wis gur koyong ini. Tapi dia enggak, dia berjuang. Akhirnya sekarang, ya dulu sekolah dikeluarkan, sekarang mereka yang orang-orang pinter belajar dari penemuan dia. Kok bisa ya dipelajari? Ini kan olak-wali yang zaman gitu loh. Dulu saja tidak dianggap. Makanya Alkitab benar mengatakan apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang tidak dipandang dunia, dipakai Allah. Betul itu. Kuncinya adalah bagaimana respon hati kita, iman kita. Ketika kita mengalami tanda kutip kegagalan, ketika mengalami hal yang kita nggak suka, apakah kita masih tetap percaya? Dan ingat, saya ingatkan lagi bahwa termasuk saat engkau diberkati berlimpah. Saya tanya, doane rasane waktu doa, waktu nyembah Tuhan itu lebih nyes waktu diberkati atau waktu kita ngalami masalah berat? Saya tanya, doanya, sembahyangnya sungguh-sungguh itu biasanya pada waktu sudah nggak berdaya karena masalahnya berat atau pas diberkati berlimpah-limpah? Nggak berani jawab ini. Loh, sekarang kalau saudara punya anggota, maaf ini tidak kita harapkan. Ada misalnya besok debt collector datang mau menyita rumah. Oh, rumah gitu. Semuanya karena kita nggak bisa bayar. Dongone piye kira-kira? Atau di rumah sakit ada anggota keluarga kita dirawat, dokter berkata, kami sudah berusaha maksimal Bapak Ibu. Ya, kita nantikan mujizat Tuhan. Kira-kira nek wis muni ngono doktere, apa yang kita lakukan? Dongone kira-kira biasa saja atau luar biasa? Luar biasa mesti. Tuhan, nangis, tolong Tuhan. Gitu loh. Berdoalah seperti itu setiap waktu. Sungguh-sungguh. Mau sedang punya masalah yang berat, ataupun hidupmu sedang baik-baik saja. Amin? Iya loh. Seringkali kan gitu. Pas punya masalah, carinya Tuhan. Pas punya berkat banyak, lupa sama Tuhan. Dadah Tuhan, hati-hati. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang cemburu. Ya, di Perjanjian Lama dikatakan itu. Artinya apa? Kalau engkau diberkati banyak, akhirnya engkau melupakan Tuhan. Tuhan Allah cemburu. Dia nggak suka ini orang ini. Tuhan maunya engkau dekat dengan dia. Lah kalau engkau dekat dengan berkatnya, jangan-jangan berkatnya diambil. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari apapun keadaan kita, miliki iman yang tak tergoyahkan. Sekalipun badai boleh datang, tetapi engkau mesti kuat pegangan. Masih ingat cerita dongeng, itu kita setarin dongeng aja, tentang monyet yang di atas pohon, supaya bisa jatuh, gimana kan? Kasih angin gede, wah angin ribut, mesti kenceng gondelane. Betul nggak? Saat guncangan apa anginnya gede, monyet itu kan kenceng sekali pegangan. Tapi ketika anginnya tidak kenceng, sepoi, sejuk, enak, meripat lama berat. Lalu ini kemudian apa? Pegangannya melu, jatuhlah dia. Itu loh, seringkali terjadi itu bukan karena badai yang menjatuhkan, seringkali menjatuhkan karena justru kenikmatan. Kita harus hati-hati dengan itu. Kita belajar juga tokoh yang punya iman luar biasa di Alkitab. Namanya Pak Ayub. Diberkati luar biasa. Tetapi dalam sekejap, habis semuanya. Di mana imannya? Sempat hampir goyah. Tetapi di endingnya, dia pegang Tuhan. Dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tapi kali ini aku memandang sendiri kepadamu.
Jadi kemarin aku cuma katanya Tuhan bikin sekarang mengalami sendiri dengan Tuhan. Setelah itu apa? Dia bertobat, dia berkati saudara-saudaranya, teman-temannya, dan singkat cerita dipulihkan, diberkati lagi luar biasa. Berarti memang Ayub layak untuk terima berkat double porsi. Ya, untuk mengangkat seorang Ayub menerima berkat yang lebih besar, diizinkan dulu masalah yang besar. Seringkali saya dengar perkataan Ibu Gembala, Tuhan seringkali mengemas berkat lewat masalah. Saya sering dengar itu ya. Itu ya Bu ya. Tuhan seringkali mengemas berkat dengan masalah. Artinya apa? Di balik masalah itu ada berkat Tuhan. Di balik ujian iman, saudara akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Dulu imannya biasa-biasa saja, ngejarnya berkat. Ya, orang yang baru pertama kenal Tuhan seringkali banyak mengalami mujizat, hidupnya diberkati luar biasa. Tapi setelah dia menjalani proses hidupnya, naik level, kok doa aku nggak dijawab-jawab ya, ternyata Tuhan mau engkau lebih sungguh lagi. Dan pada akhirnya yang terjadi kemudian apa? Dia nggak lagi cari berkat, tapi cari sumber berkat. Kemarin minta berkat untuk hidupnya, naik level, hidupnya jadi berkat. Abraham pertama diberkati Tuhan. Selanjutnya olehmu Abraham semua bangsa diberkati. Jadi sekarang doanya jangan berkati aku Tuhan, nggak cukup, tambahi. Tuhan aku percaya engkau memberkati aku supaya aku bisa memberkati orang lain. Itu kualitas iman yang meningkat itu akan levelnya sampai seperti itu. Dulu kejar mujizat, sekarang jadi mujizat bagi orang lain. Berdoa digerakkan Tuhan. Tetanggamu itu sudah 2 hari nggak makan, datangi dia, bawakan nasi sebungkus dan lauknya komplit. Misalnya saudara taat datang ke situ, dia sedang berdoa, wah 2 hari nggak makan, tiba-tiba dok, oh sapa meneh dibuka pintu, berkah Gusti nggih jenengan. Ya Tuhan, kau mendengar doaku. Berarti saudara sudah jadi mujizat buat dia. Level kita harus naik. Enggak cukup berkati yang banyak. Enggak. Untuk level imannya lebih tinggi, berdoa, Tuhan, pakai aku jadi berkat buat orang lain. Enak loh. Memberkati itu nengati maknyes. Apalagi ketika kita menjadi jawaban doa buat orang itu. Ketika ada orang berdoa sungguh-sungguh, saudara memberikan itu, ternyata itu jawaban doanya. Itu sungguh ada damai yang luar biasa di hati. Kalau udah begitu, masuk kamar, sembahyang, kemuliaan bagimu Tuhan. Karena mesti dia ngelem kita. Mas Haji, Mas Haji mesti luar biasa. Gitu? Mas Haji di subyo-subyo, Mas Haji wong apik dhewe sak donya ora liyane. Wah, gitu loh. Mas Haji denger gitu langsung, Bu, Mbok De, niki berkah Gusti. Lantaran habis itu pulang sampai Tuhan kemuliaan bagimu gitu loh. Itu mana level yang lebih tinggi. Amin. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ayo miliki iman yang teguh, tak tergoyahkan apapun keadaanmu, dalam kondisi susah atau senang, sakit atau sehat. Bukan sampai maut memisahkan, itu pernikahan ya. Ya, artinya dalam segala keadaan hidupmu tetaplah teguh berpegang pada Tuhan. Doamu kencengnya sama seperti pada waktu kamu sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin kau sedang kondisi baik-baik saja, doalah seperti itu juga. Maka Tuhan melihat hati yang tidak berubah dan iman yang tidak tergoyahkan atas hidupmu. Mari saya mengajak kita praktekkan ini dalam hidup kita sehari-hari. Belajar banyak bersyukur kepada Tuhan. Mau sedang susah atau senang, mau sedang gagal atau rugi, tetap memandang Tuhan, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, doanya sungguh-sungguh, jangan hanya pas lagi punya masalah. Ya, justru kalau sedang tidak ada masalah, berdoalah sungguh-sungguh untuk orang lain yang punya masalah. Nek bingung, aku harus diberkati ini ya, tinggal bersyukur toh. Aku berdoa apa lagi? Lihat temanmu, lihat saudaramu, lihat jemaat yang lain. Oh, dia punya pergumulan. Saudara doain dia sungguh-sungguh. Tuhan berkenan atas orang-orang yang demikian. Yang punya iman. Bukan sekedar percaya untuk dirinya, tapi dia percaya ada blessing Tuhan untuk orang lain melalui hidupnya.
Amin. Amin. Tundukkan kepala kita sama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Apapun keadaan kami tidak mau digoyahkan. Biarlah iman kami tetap di dalam Tuhan. Bahkan di dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, Tuhan, kami tetap lebih lagi mau bersyukur kepadamu dan tetap mengandalkan Engkau. Sekalipun kami mungkin saat ini baik-baik saja, bahkan Engkau memberkati hidup kami dengan luar biasa, kami tetap Tuhan juga tidak tergoyahkan. Kami mau tetap mengejar Engkau dan mengutamakan Engkau, menjadikan Engkau yang terutama dan mengandalkan Engkau dalam segala hal hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi kami, mampukan kami menangkap pesan-Mu hari ini, dan mampukan kami juga mengerjakan semua ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.